Shalom, salam sehat bagi kita semuanya dan selamat pagi bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, yang pada pagi hari ini kita bisa sama-sama di dalam mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Allah yang kami sembah, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kehidupan kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami bersyukur selalu, dan kami merindukan Kau akan sempurnakan hidup kami di dalam aktivitas kami hari ini melalui firman-Mu. Karena itu kuasai hati dan pikiran kami Tuhan di dalam mendengar firman dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini Kamis 9 Juni 2022 tertulis di dalam Hagai pasal 2 ayat 9. Dikatakan di sana, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, selamat pagi bagi kita semua dan salam sehat serta semangat selalu. Karena Tuhan masih memelihara hidupmu dan memelihara hidup kita semuanya. Itu bisa kita lihat karena pada pagi hari ini kita akan mengawali hidup kita di dalam firman Tuhan. Itulah bukti bahwa Allah memelihara kita dan memperkenankan kita untuk melakukan segala aktivitas kita. Namun Tuhan menginginkan supaya sebelum kita melakukan aktivitas kita, kita selalu bersekutu lewat firman-Nya. Karena itu jangan sia-siakan firman Tuhan dengan kebiasaan malasmu, kebiasaan kesibukan hidupmu. Bapak Ibu yang terkasih, pernahkah kita kecewa? Kekecewaan terjadi bukan saja karena masalah besar, namun bisa saja karena faktor yang sederhana, faktor yang sepele. Itu disebabkan oleh karena kita tidak mendapatkan apa yang tidak kita inginkan. Terkadang proses untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itulah yang tidak kita terima. Namun kita harus percaya, untuk meraih segala sesuatu kesuksesan pasti prosesnya tidak gampang. Di dalam menjalani kehidupan kita, di dalam melangkah setiap langkah kita juga punya proses. Namun kita sering mengabaikan proses itu. Namun setelah kita gagal, setelah kita tersandung, di sanalah kita sadar bahwa ada kegagalan-kegagalan yang tidak kita lakukan di dalam proses itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Allah lah yang berkuasa dan berhak atas segala kehidupan kita ini. Mungkin secara logika kita mau bertanya, sebatas apa hak Tuhan di dalam kehidupan kita? Sebatas apa kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita? Kalau kita memakai logika kita membandingkan firman Tuhan pada pagi hari ini, karena perak, emas itu adalah bagian daripada investasi yang sangat berharga bagi kita. Itu adalah bagian daripada cermin pribadi kita bahwa kita itu memiliki harta. Namun ketika firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Dialah yang berkuasa, Dialah yang memiliki segala-galanya, maka jangan pernah mendengarkan firman Tuhan secara logika.
Jangan pernah mendengarkan firman Tuhan dengan memperbandingkan kebahagiaanmu di tengah-tengah dunia ini. Tetapi mari mendengar firman Tuhan melalui imanmu, dan mari mendengar firman Tuhan dengan pengharapan harta dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Tuhan tidak hanya sekedar menguji kesabaran logika kita, namun Tuhan mau menguji kualitas daripada rohani kita. Ketika kita berada di tengah-tengah dunia ini, beradaptasi dengan aktivitas kita, beradaptasi dengan keberadaan kita, mungkin kita sudah memastikan bahwa itulah yang menjadi kebahagiaan, sehingga kita mengikat hidup kita dengan dunia ini, memastikan dunia ini adalah kebahagiaan akhir bagi kita, tanpa memikirkan apa yang membuat bahagia selama-lamanya. Karena itu ketika kita mengikat hati kita dengan harta dunia ini, maka terikatlah kita dengan dunia ini. Ketika kita mengikat hidup kita dengan harta dunia, harta surgawi, maka kita akan selalu mencari dan tidak pernah ada kata puas dengan firman Tuhan. Kita selalu rindu. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita pada sore hari ini. Apa yang sebenarnya yang Tuhan katakan dengan emas dan perak itu? Apakah kita hanya diingatkan dengan bentuk daripada emas itu? Tidak. Tetapi Tuhan lebih memberikan sasaran kepada bentuk pribadi kita. Seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus 3:16 itu, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Apa yang kita berikan selama ini kepada Tuhan, bentuk persembahan kita, itu akan menjadi sia-sia jika tubuh kita ini tidak kita anggap dan kita tidak buat menjadi rumah Tuhan, bait Allah. Akan sia-sialah apa yang kita kerjakan, akan sia-sialah apa yang kita persembahkan, akan sia-sialah apa yang menjadi persekutuan yang kita bangun selama ini di tengah-tengah kehidupan kita, jika kita gagal membuat bait Allah menjadi bait Tuhan itu tempat kita dan tubuh kita menjadi bait Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bait Allah kita pahami dengan rumah yang kudus. Rumah yang kudus yang pertama sekali adalah tubuh kita. Rumah yang kudus yang pertama sekali adalah hati kita, pikiran kita. Oleh karena itu segala sesuatu harus kita mulai dari pribadi kita. Oleh karena itu harus kita mulai dari hal yang kecil. Pribadi kita ini adalah persekutuan yang kecil. Mari kita awali dari persekutuan yang kecil supaya kita mendapatkan persekutuan yang besar. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada dua hal yang mau ditekankan oleh firman Tuhan. Satu, bait yang kudus diri kita sendiri, dan bait yang kudus adalah bait Allah, persekutuan kita di tengah-tengah gereja dan seluruh pelayanan gereja. Sebab itu kita harus jujur. Tubuh kita ini terkadang menjadi tubuh yang begitu tidak berharga kita lakukan. Terkadang kita rusak. Terkadang kita tidak merawat. Karena kita selalu melakukan kebencian-kebencian. Kita selalu melakukan yang jahat. Dan itulah bentuk ketidakpedulian kita dengan tubuh kita sebagai bait Allah. Namun pada pagi hari ini kita diingatkan.
Kita harus membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Sekalipun aktivitasmu, sekalipun pekerjaanmu bagian yang utama yang kau lakukan di tengah-tengah dunia ini, tetapi kita harus sadar, itu bukan jaminan membahagiakan kita. Tetapi apa yang membahagiakan kita? Firman Tuhan telah mengingatkan kita di dalam Pengkhotbah 1 ayat 14, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Allah mengingatkan kita dengan kehidupan yang kita jalani, di mana firman Tuhan mengingatkan kita, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Itu adalah bagian daripada apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Jangan pernah membuat hidupmu lelah oleh karena kesia-siaan. Tapi lakukanlah apa yang diinginkan oleh Tuhan. Ketika Dia mengatakan bahwa perak, emas itu adalah milikku, itu adalah bagian nilai daripada persembahan hidup kita yang sangat berharga. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, naiklah ke gunung. Itu adalah bukti bahwa kita datang menghadap Tuhan, membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Apapun aktivitasmu, apapun yang kau pikirkan, itulah komunitasmu, membangun persekutuanmu dengan Tuhan. Karena itu, ketika kita naik ke batu gunung seperti yang Tuhan inginkan, maka kita berbicara tentang salib juga. Di dalam salib itu bukan ditekankan hanya penderitaan, tetapi di salib itu ditekankan adalah persekutuan yang abadi dengan Tuhan. Di dalam membangun persekutuan yang abadi dengan Tuhan, di sanalah kita mampu membangun persekutuan yang abadi dengan sesama kita di tengah-tengah kehidupan kita setiap hari. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita lebih mencintai Tuhan. Sebab ketika kita mencintai Tuhan, di sanalah kita sadar apapun yang menjadi aktivitas kita, apapun yang menjadi beban pikiran kita, itu bukanlah sesuatu yang membuat kita lemah, tetapi itulah yang mengundang kita, itulah yang mengajak kita, bahwa persoalan sebesar apapun, pergumulan sebesar apapun, jika kita telah membangun persekutuan kita dengan Tuhan, ketika kita telah mencintai Tuhan, maka tidak hanya emas dan perak yang menjadi persembahan kita kepada Tuhan, tetapi di dalam menghadapi pergumulan itu, di dalam menghadapi persoalan itu, kita tidak melihat lagi seberat apa persoalan kita, sekuat apa persoalan itu menerpa kehidupan kita, tetapi kita mau katakan bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar untuk mengubah penderitaan saya menjadi kebahagiaan, kekhawatiran saya menjadi pengharapan. Karena itu jangan pernah takut dan sia-sia untuk menyatakan bahwa Tuhanlah yang empunya hidupku, Tuhanlah yang berkarya dalam hidupku, Tuhanlah yang merancang segala kehidupanku. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya mau mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau pada pagi hari ini kita mau bekerja, kita mau melakukan aktivitas kita, ingat,
Ketika kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan, maka melalui pekerjaan kita, berkat-berkat Tuhan akan mengalir bagi kita. Amin, kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Atas kasih setiamu Tuhan menyertai kehidupan kami. Biarlah tangan Tuhan selalu menuntun kami. Biarlah firman-Mu selalu menerangi setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami mengandalkan kuasa-Mu untuk memberkati setiap jemaat-Mu, untuk mengurapi setiap jemaat-Mu yang sakit, untuk memberikan kekuatan kepada setiap jemaat-Mu yang lemah, untuk memberikan pengharapan kepada setiap jemaat-Mu yang khawatir. Kami juga Tuhan berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin negara kami, menyadarkan kami begitu pentingnya damai dan sukacita Tuhan. Dan kami juga berdoa secara khusus buat gerejamu HKBP. Kami yakin dan percaya Tuhan telah mengutusnya. Tuhan akan berkarya melalui setiap hamba-hambamu, melalui setiap jemaatmu. Terkhusus Tuhan gerejamu HKBP Surabaya ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati pimpinan jemaatmu, memberkati hamba-hambamu, memberkati setiap jemaatmu. Dan Tuhan selalu mengikat kami dalam kasih setiamu menjadi pelayan-pelayan yang baik. Dan begitu juga dengan jemaatmu, Tuhan Kau pakai untuk menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi aktivitas mereka. Dengarlah doa kami ini, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, kami atas nama seluruh pelayan Perhalado yang ada di HKBP Resort Surabaya menyampaikan salam sehat bagi kita. Tetap semangat dalam melakukan aktivitas kita. Horas, horas, horas.